Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa kita menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji dan kita pelajari bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk pada ayat 187 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha, dan ingatlah ketika mengambil Allah mitsaqal ladzina, perjanjian orang-orang yang utul kitab, yang mereka diberi kitab. Utul kitab, mereka diberi kitab, maksudnya adalah perjanjian Allah yang dikokohkan di dalam kitab Taurat, yaitu kitab yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, dan kitab Injil, kitab yang dipegang oleh orang-orang Nasrani. Janji untuk apa itu? Latubayyinunnahu, sungguh kalian harus menjelaskannya, isi kitab itu, kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab itu, linnasi, kepada semua manusia. Wala taktumunahu, dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikan isi kitab itu. Apa yang terjadi? Fanabadhuhu, lalu mereka melemparkannya. Janji-janji yang sudah Allah kokohkan itu mereka lemparkan begitu saja. Wara'a dzuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Maksudnya mereka tidak menyampaikan dengan sebenarnya isi kitab-kitab mereka kepada manusia atau kepada para pengikutnya. Washtarau bihi, dan mereka menjual belikan bihi, dengannya, samanan, dengan harga qolilan, yang sedikit. Fabi'sa, maka alangkah buruknya, ma, apa yang yashtaruna, mereka perjualbelikan itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu sudah diambil janji oleh Allah bahwa mereka harus menyampaikan kebenaran-kebenaran isi kitab mereka. Dan mereka waktu itu sanggup dan mengiyakan janji-janji itu. Tapi ternyata mereka melemparkan begitu saja janji-janji itu. Artinya apa? Kebenaran-kebenaran yang sudah ada di dalam kitab Taurat dan ada di dalam kitab Injil, justru mereka tutup-tutupi kebenaran itu dan tidak mereka sampaikan kepada para pengikutnya. Salah satu contoh saja, berita tentang kelahiran Rasul akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad.
yang jelas-jelas sudah tertulis berita itu di dalam kitab Taurat dan juga tertulis di dalam kitab Injil, yang mereka wajib menyampaikan berita itu kepada manusia. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad itu lahir, ternyata bukan dari keturunan Bani Israel. Lalu ayat-ayat yang menerangkan tentang kelahiran terutusnya Nabi Muhammad mereka simpan, bahkan mereka lempar, mereka tutupi, tidak mereka sampaikan kepada para pengikutnya. Mereka khawatir kalau saya sampaikan ayat ini, orang-orang pasti akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad semua. Saya akan kehilangan pengikut, begitu. Saya akan kehilangan kedudukan. Nah, itu namanya menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu maksudnya apa? Maksudnya dia itu rela tidak menyampaikan kebenaran itu demi mempertahankan kedudukannya. Wedi kalah pamor, wedi kehilangan pengikut, maka kebenaran itu tidak disampaikan. Iku jenenge menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya hanya kepingin mempertahankan posisinya sebagai pemuka-pemuka agama, lalu mereka sampai tidak mau menyampaikan, bahkan menutupi, bahkan melempar ayat-ayat itu supaya tidak diketahuinya. Ya, itu namanya menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Fabi'sa ma yashtarun, maka alangkah buruknya apa yang mereka jual belikan ayat-ayat Allah, hanya mereka tukar dengan kepentingan-kepentingan dunia. Nah, itu namanya menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Toh padahal walaupun disampaikan ayat itu dengan benar, tidak mungkin ya Nabi kita Muhammad itu akan merampas kedudukannya. Pasti Nabi Muhammad itu akan memposisikan dia juga akan tetap menjadi orang yang terhormat, gitu ya, karena menyampaikan kebenaran itu. Nah, cuman kadang-kadang orang itu nih kita sampai wah bahaya ini, kan kadang-kadang ngoten nggih. Padahal benar mestinya, tapi kini tak sampai wah bahaya, itu terancam diri saya. Kan kadang-kadang ada orang begitu. Maka kalau bisa wis gak usah tak sampaikan. Nah iso tak selimur-selimur Nah begitu. Padahal itu kebenaran. Makanya Rasulullah mengatakan kulil haqqo walau kana murron. Sampaikan yang hak walaupun itu pahit bagi kamu. Nah itu hadis Rasul mengatakan seperti itu. Jadi kebenaran itu tetap posisikan sebagai kebenaran, jangan ditutup-tutupi, jangan dimanipulasi, hanya sekedar untuk mempertahankan dirinya. Sekarang ini banyak kebenaran yang ditutup-tutupi. Gini betul. Jadi akhirnya semuanya tidak jelas. Semuanya tidak jelas. Laporannya juga tidak jelas. Kadang-kadang dibuat-buat. Nah ini ternyata dulu juga orang-orang ahli kitab sudah terbiasa seperti itu. Jadi kita ini banyak meniru perilaku orang-orang ahli kitab yang suka menutupi kebenaran-kebenaran, tidak disampaikan semestinya apa adanya, tapi cenderung direkayasa, cenderung ditutup-tutupi hanya untuk menyelamatkan golongannya, menyelamatkan partainya, menyelamatkan usbola. Pokoknya untuk kepentingan kelompok dan golongan. Begitu yang kita lihat di masyarakat kita itu. Ya, semoga kita tetap bisa mempertahankan kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan lewat firman-firman-Nya dan kebenaran yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. La tahsabanna, jangan sekali-kali kamu mengira
alladzina kepada orang-orang yang yafrohuna mereka bergembira bima dengan apa yang atau mereka kerjakan, bima dengan apa yang atau mereka kerjakan, wa yuhibbuna dan mereka suka, mereka senang, ayyuhmadu bahwa mereka dipuji, bima dengan suatu apa yang lam yaf'alu yang kalian tidak kerjakan, lam yaf'alu yang tidak kalian kerjakan, fala tahsabannahum maka jangan sekali-kali kamu mengira kepada mereka bima fazatin bahwa mereka itu akan terlepas selamat minal adabi dari azab api neraka, walahum dan bagi mereka adabun azab alimun yang sangat pedih. Kalau diterjemahkan bebas, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka lakukan dan mereka itu senang dipuji. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengerjakan sesuatu kebenaran, tapi mereka suka ketika mereka tidak mengerjakan suatu kebenaran itu, terus mereka mendapat pujian dari teman-temannya yang sama-sama tidak melakukan kebenaran itu. Ya, jangan mengira bahwa mereka itu akan selamat dari siksa api neraka. Walahum adabun alim. Ini asbabun nuzulnya, sejarah turunnya ayat itu begini. Ada sekelompok orang-orang munafik yang dia tidak ikut berperang. Ya, tidak ikut berperang, tapi ketika Rasulullah datang dari medan peperangan, dia matur di hadapan Rasulullah tidak ikut perang karena alasan ini dan itu, padahal itu dia buat-buat. Lalu teman-temannya sama memuji dengan keberanian dia tidak ikut perang itu loh, dipuji oleh teman-temannya itu. Nah begitu ya. Jadi gak melu perang tapi malah dipuji karo konco-koncone, tapi dia ini seneng dipuji. Nah gitu. Maka jangan kau mengira bahwa mereka itu akan selamat dari azab api neraka. Sama dengan begini, kalau contoh di masyarakat kita, ono wong wayahe poso gak poso, mari ngono ketemu wong-wong koncone padha gak poso, dipuji, malah seneng dhekne, malah bangga dengan dia tidak puasa itu. Jadi dia bangga dipuji karena tidak puasa. Naudzubillah min dzalik. Gak poso dipuji tambah bangga, gak sholat dipuji tambah bangga. Oh, diunggul-unggulno kancane, "Wah, sampean juga ternyata gak poso ya. Tak kira poso." "Oh, enggak, lapo poso barang." Tambah ngono. Tambah bangga gak poso. Ya Allah. Lapo poso barang. Nah, jadi dia itu dipuji dengan tidak melakukan sesuatu itu malah bangga gitu loh dengan pujian itu, ya. Ya, jadi seperti itu. Jangan kau mengira bahwa mereka yang bangga dengan apa yang tidak mereka lakukan itu dia akan bisa terlepas dari siksaan api neraka. Walahum adzabun alim. Mereka akan menerima azab yang sangat pedih. Oleh karena itu mestinya orang yang tidak melakukan suatu kebenaran itu mestinya izin biasa. Kan begitu nggih? Tapi orang sekarang kan wis mboten gak ada izin nggih. Masuk gak poso ngono ya ngombe nggawa es teh ngalor ngidul ya gak izin. Masya Allah. Makane ana hadis al haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Tondone wong iku sing sek duwe iman iku duwe rasa isin. Nek dhewekne gak nglakoni kebaikan iku isin didelok wong. Lah sekarang ini orang sudah tidak punya rasa malu ketika ketika dia tidak melakukan suatu kebenaran. Jadi seperti itu, Pak. Justru malah bangga ini tadi. Ini tanda-tandane dunya wis akhir
wis cedhek karo kiamat itu dicabutnya rasa malu dari hati orang-orang yang beriman. Ngaku iman, ngaku Islam, tapi ketika dia tidak melakukan suatu perintahnya Allah, tidak merasa malu, akan tetapi justru malah bangga dengan dia tidak melakukan perbuatan kebaikan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi misalnya nggih padha-padha gak poso e. Sing sitok iki ya gak poso. Tapi ndelik-ndelik Pak nek mangan iki. Isin. Sing sitok iku gak poso ya. Tapi mangan lho dalan-dalan. Iki cara dinilai yo walaupun padha gak bener ya wong padha gak poso e. Sek luwih apik sitoke mau, sek duwe isin. Sik mangan ndelik-ndelik mau lho. Daripada situ mau. Jadi mangan tambah dijujur dono tambah bangga modelnya. Gak poso itu malah pamer-pamerno ya Allah. Alhamdulillah. Jadi itulah potret masyarakat kita pada akhir zaman umat Nabi Muhammad itu, termasuk tandanya hari kiamat itu sudah dekat adalah dicabutnya rasa malu dari hati orang-orang yang beriman. Itu nggih. Jadi seperti itu. Wayahe tarawih barang misale koncone do dalam masjid dheweke sak cangkruk lho ya gak izin biasa. Gak punya rasa malu. Nah, jangan mengira bahwa orang-orang yang bangga dengan perbuatan dosa dan maksiatnya dan dia senang dipuji ketika melakukan perbuatan dosa itu akan selamat dari api neraka. Walahum adzabun alim. Walillahi, dan bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Kita akan lanjutkan inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan semesta langit, wal ardi, dan bumi, wakhtilafil laili, dan pergantian malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Di ulil albab itu orang-orang yang diberi akal terus dia mau menggunakan akal sehatnya. Nah, begitu nggih. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu adalah, di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, yang dia mau berpikir dengan akal sehatnya dan melihat kebesaran dan kekuasaan Allah yang ada di semesta langit dan bumi itu. Nah, siapakah yang disebut ulil albab itu? Orang-orang yang mempunyai akal sehat dan mau menggunakan akalnya. Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkuruna, yang dia selalu mengingat Allah, kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, qiyaman, ketika dia dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan ketika dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan atas pembaringan mereka, wa yatafakkaruna, dan mereka berfikir, mikir-mikir, angan-angan, fi khalqis samawati, pada penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Akhirnya dengan menganalisa, memikir-mikir ciptaan langit dan bumi itu, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqtah, tidaklah engkau menciptakan hadza, apa yang ada di alam semesta ini, batilan, sia-sia. Ya Allah Gusti, napa sing panjenengan ciptakaken teng alam semesta jagat raya niki mboten wonten sing sia-sia belas, sedaya wonten manfaate Gusti. Akhirnya bisa menemukan seperti itu. Subhanaka,
Maha suci Engkau ya Allah, fakina, maka peliharalah kami adzabannar, dari siksa api neraka. Jadi orang ulul albab itu ya, orang-orang yang mempunyai akal dan mau menggunakan akal sehatnya. Ya semua orang itu kan diberi akal oleh Allah itu kan. Ya, yang membedakan manusia dengan binatang, makhluk lain maksudnya, itu kan terletak pada akalnya. Kan begitu nggih? Ya, kalau kita itu dibandingkan dengan binatang, apa bedanya? Kita punya mata, binatang juga punya mata. Kita punya mulut, binatang juga punya mulut. Kita punya telinga, binatang juga punya telinga. Semuanya punya. Kita punya kepala, binatang juga punya kepala. Semuanya sama. Apa yang membedakan antara manusia dengan binatang? Yaitu terletak pada akalnya. Kita diberi akal, sementara binatang tidak punya akal. Makanya dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Sebenarnya adalah manusia itu adalah hewan, sama dengan hewan, tapi dia bisa berpikir. Nah, itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Itu terletak pada akalnya itu. Makanya di dalam surat Atin disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, bentuk yang paling sempurna itu ahli tafsir menafsirkan adalah kelebihannya manusia itu adalah diberi akal oleh Allah. Nah, seperti itu. Nah, cirinya orang yang diberi akal dan mau menggunakan akal sehatnya itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang yang selalu ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk. Dalam keadaan berdiri itu maksudnya adalah ketika dia itu beraktivitas, dimanapun dia beraktivitas juga selalu ingat kepada Allah. Dikala dia itu sedang duduk juga ingat Allah. Maksudnya dalam santai ketika tidak bekerja, dia juga tetap ingat kepada Allah. Nah, kita ini kan sering, Pak, ya, kalau di masjid iman ada, di masjid Allah hadir di situ. Tapi ketika di kantor Allah tidak ada di sana. Akhirnya apa yang terjadi di kantor? Ya sudah, korupsi dan lain sebagainya. Di masjid Allah ada, di pasar Allah tidak ada. Akhirnya mengurangi timbangan, berbohong. Nah, itu masalahnya. Nah, di sini ini cirinya orang yang ulul albab tadi itu adalah ingat kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, beraktivitas apapun tetap ingat Allah. Di kantor ingat Allah, di pasar ingat Allah, transaksi dimanapun ingat Allah. Nah, terus begitu, Pak. Jadi Allah itu di bawah terus. Waku'udan, dan sedang duduk, maksudnya nyantai, juga tetap ingat Allah. Wa ala junubihim, dan atas pembaringannya, mau tidur ini juga masih ingat Allah. Makanya kita kan diajarkan doa mau tidur, ya, biar kita tetap ingat kepada Allah. Ya napa dongane? Apal nggih? Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Nah, jadi dongane katit bubuk itu loh, kita masih suruh berdoa oleh Allah itu. Nah, mantun ngoten bangun tidur lagi, kita disuruh ingat Allah lagi. Nah, ini namanya yadhkurunallaha. Kita selalu ingat kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Iku nek cara diringkes ngono, alhamdulillah Allah sik nangekno aku meneh teko turu, alhamdulillah. Soale kancaku wingi turu bablas. Wonten napa mboten?
Kathah Pak, turu bablas iku kathah Pak. Wong longgo bablas iku ya akeh kok. Ngoten lho Pak. Jadi kita suruh terus ingat kepada Allah. Niku wa ala junubihim, dan atas pembaringannya. Jadi ingat kepada Allah itu tidak hanya ketika di masjid, tapi dalam ketika kita beraktivitas, ketika kita duduk santai, ketika kita di atas pembaringan kita mau tidur, kita juga tetap ingat kepada Allah. Itulah cirinya orang yang ulul albab tadi itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka itu menggunakan akal fikirannya dalam napa nggih? Angen-angen penciptaan langit dan bumi. Ya. Ini adalah PR bagi dunia ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan daya intelektual yang dimiliki oleh manusia itu disuruh menganalisa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu. Ya, bagaimana Allah menciptakan langit, terus bagaimana ada matahari, bagaimana ada rembulan. Dengan adanya matahari dan bulan itu manusia bisa menghitung waktu, bisa menentukan waktu, bisa menentukan tanggal. Seperti itu. Pergeseran malam dan siang tadi itu loh, terjadilah suatu waktu yang dapat menentukan suatu kegiatan dan momen-momen tertentu. Ya, dari penciptaan langit dan bumi tadi itu. Setelah itu kalau sudah dianalisa dan sudah betul-betul terus dianalisa, pasti dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata apa yang panjenengan ciptakan di jagat raya ini semuanya tidak ada yang sia-sia ya Allah. Mulai dari langit, matahari, bulan, bintang, belum yang ada di muka bumi ya Allah, semuanya tidak ada yang sia-sia ya Allah. Akhirnya menemukan kesimpulan seperti itu. Jadi, nah sekarang misalnya kita kalau sekarang kan banyak YouTube ya, banyak YouTube yang mengungkap tentang kemanfaatan buah ini, kemanfaatan ini dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan itu sebagai bukti bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Contoh Pak, dulu sebelum diteliti Pak, yang namanya kulit manggis itu dibuak. Gini mboten. Mari mangan dibuak kulitnya. Setelah diteliti dengan dunia ilmu pengetahuan, ternyata di dalam kulit manggis itu ada kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Nah, setelah itu diteliti terus dikemas, makanya sekarang itu menjadi obat. Kulit manggis iso dadi obat. Dulu dipangan isine tok, disangkakno kulite gano gunane dibuak. Saiki kulite manggis itu justru bermanfaat. Malah larang sakniki nggih. Masya Allah, didoleki wong malah dhisik dibuak, sakniki digoleki wong. Nah ini buktinya Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya Allah Gusti, ternyata nopo sing panjenengan ciptaken tidak ada yang sia-sia. Isine iso dimangan sampai sak kulite pisan niku lho. Niku sek wonten manfaate Gusti. Lho sampai begitu Pak. Ya. Dulu mungkin kita kenal daun salam itu cuma buat masak. Ternyata daun salam itu setelah diteliti juga bisa untuk menghilangkan linu-linu ternyata. Gini mboten. Ada aturannya itu Pak. 7 lembar terus direbus begitu. Ada daun salam. Terus pokoknya semuanya itu ada manfaatnya. Pokoknya kula jenengan telaten ngono wae. Insyaallah wis urusan kehidupan dengan segala kesehatannya itu sebenarnya sudah dicukupi oleh Allah semuanya. Cuma kita manusia ini yang tidak mau neliti tadi loh Pak, tidak mau menggunakan akal fikirannya sehingga dikira tidak ada manfaatnya. Loh begitu loh. Ya, padahal semuanya itu bermanfaat
untuk kehidupan manusia. Nah sekarang karena dunia modern ngene-ngene iki gak patek diteliti. Yang dibesarkan itu apa? Makanan-makanan yang siap saji. Nggih napa mboten? Ngempek gampangnya saiki. Nggih, serba siap saji. Padahal kandungannya itu sangat jelek sekali. Ya. Dan sebenarnya apa yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi ini jauh lebih manfaat untuk kehidupan manusia. Dulu yang namanya pace itu Pak. Pace niku cara desa kula Pak. Cara mriki napa? Mengkudu. Wah, mengkudu itu dibuak-buak Pak. Cilikan kula riyen lho. Loh ternyata ketika diteliti mengkudu itu ternyata luar biasa kandungannya. Nggih. Saiki malah digoleki wong. Lho, niku lho buktine Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ndak ada yang sia-sia ya Allah. Yang Kau ciptakan ini semuanya ndak ada yang sia-sia ya Allah. Cuma belum semuanya dapat diteliti oleh dunia ilmu pengetahuan. Niku lho. Niku buktine ayat niki Pak. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan semuanya di jagat raya ini ya Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Betul Pak. Semuanya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kados klopo niku lho Pak nggih. Klopo niku mulai wite sampai wohe, sampai sepete, sampai ke bathokane, kabeh kan sembuh. Ayo jenengan teliti. Wite bermanfaat apa mboten? Bermanfaat. Kanggo kayu ya kena. Mantun ngoten sepete niku. Manfaat apa mboten? Iku iso dadosaken sapu barang, Pak. Damel sapu. Lidine manfaat apa mboten? Manfaat Pak. Klopoe terus mari dipacaki bathoke iki manfaat iki. Mari durung klopoe, durung duduh klopoe. Kan sing mbok blas. Masyaallah iki lho buktine Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, yang Kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia ya Allah. Kami tidak mampu untuk menganalisa semuanya ini ya Allah. Dari satu tumbuh-tumbuhan saja ya Allah, kami tidak nutut ya Allah untuk menganalisa ini. Terus alasannya apa manusia tidak mau beriman dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Subhana fakina ada benar. Maha suci Engkau ya Allah, dan peliharalah kami dari api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaitahu. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau barang siapa orang yang Engkau masukkan neraka, faqad akhzaitahu, maka berarti Engkau telah menghinanya. Wa malidz zalimina, dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu min ansor, akan mendapat pertolongan. Rabbana ya Tuhan kami, innana sesungguhnya Engkau ya Allah, sesungguhnya kami, sami'na kami mendengar, munadian orang yang menyeru, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru, yunadi lil iman, untuk menyeru kami kepada keimanan, an aminu bi rabbikum, agar kalian beriman kepada Tuhan kalian, fa'amanna, lalu kami beriman. Ya Allah, ya ini hamba-hamba Allah yang beriman. Ketika Engkau menurunkan nabi untuk menyeru kami untuk beriman, kami fa'amanna, kami beriman ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, Rabbana Tuhan kami, faghfir lana dzunubana,
ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, wa kaffir anna sayyiatina, dan tutuplah. Nah, kafir itu dan tutuplah dari kami sayyiatina, kejelekan-kejelekan kami. Ampuni dosa-dosa kami dan tutuplah semua kesalahan-kesalahan kami. Jadi dari kata wakafir, dari kata kafaro itu adalah tutup, Pak. Orang itu disebut kafir kalau dia itu menutup diri dari kebenaran. Ya, jadi kafaro itu kafir itu dari kata kufrun, artinya orang yang menutup diri dari kebenaran. Jadi kafaro itu orang yang menutup dari kebenaran. Makanya kitab itu diberi cover. Nah, kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi cover. Jadi cover itu adalah ini yang menutup ini, Pak. Ya, tutuplah kesalahan-kesalahan kami. Maka disebut orang kafir karena dia menutup diri dari kebenaran. Wa kafir, dan tutuplah anna dari kami sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami, kejelekan-kejelekan kami, wa tawaffana, dan matikanlah kami, wafatkanlah kami ma'al abror, bersama orang-orang yang baik-baik ya Allah. Ini doanya orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Tuhan kami, wa'atina, dan berikan kepada kami apa yang wa'atana, yang telah engkau janjikan kepada kami, ala rasulika, atas rasul-rasul kamu, wala tuhzina, dan jangan kau hinakan kami, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, la tukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji ya Allah. Ini doa, Pak. Ini doa baik, Pak. Jadi kalau panjenengan membaca doa ini bagus sekali. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana. Ini ada mohon ampunan dari Allah, okay? Faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Ampuni dosa-dosa kami, tutuplah semua kesalahan kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik-baik. Ini doa. Terus ditambahi mana, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Ini doa. Ya, doa kalau sudah disebut di dalam Al-Qur'an berarti sudah ma'thur. Namanya doa yang ma'thur. Doa yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran atau sudah tertulis di dalam hadis, itu namanya doa yang ma'thur. Nah, maka kita boleh memakai doa-doa ini. Itu ada yang tanya kan, monggo. Nah, terus begini, doa itu kalau sudah maksur, Pak, saya jelaskan lagi ya. Doa itu kalau sudah maksur itu maksudnya yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, tidak usah dirubah-rubah, Pak. Jadi misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan juga tertulis di dalam Al-Quran, nggak usah dirubah-rubah, ya. Nggak usah dirubah-rubah. Masya wong sitok ya Robbana gitu loh. Nggak usah Robbi, nggak usah begitu. Atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qini adzabannar misalnya. Wah, aku ndonga ijen ya tak gawe ni ae. Gak tak gawe nah. Kalau nah itu kan kami kan gitu ya. Nah, aku ndonga ijen ya tak gawe ni ae. Nggak usah ya. Jadi kalau sudah maksur itu Robbana, masya wong sitok ya Robbana, gak usah diganti Robbi, innani, sami misalnya begitu ya, sami tu, munadia yunadi, malah keliru kabeh nanti. Jadi kalau sudah maksur,
sudah tertulis di dalam Al-Quran atau hadis, dipakai 1 orang, 2 orang, orang banyak ya tetap dibaca Robbana. Itu namanya doa yang maksur. Jadi nggak usah dirubah-rubah. Nah gitu nggak usah dirubah-rubah. Itu sudah kalimatnya Allah itu ya. Sudah kalimatnya Allah tertata dengan baik. Nah, contoh misalnya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya sudah, ya kita ikuti saja. Itu sudah maksur di dalam Al-Quran, nggak usah dirubah-rubah. Nah gitu Nah, jadi itu biar kita mendapat apa? Kita mendapat kesunahan dari kemaksuran doa itu. Itu loh. Biar kita mendapat kemaksuran dari doa itu. Ya, kecuali doa itu susunan para ulama misalnya susunan para ulama boleh kalau kita itu merubahnya. Ya, mungkin doa dari ulama siapa begitu menyusun doa. Nah, misalnya kita itu butuh untuk sendiri terus dirubah, itu boleh. Tapi kalau di dalam Al-Quran, nah, sebaiknya nggak usah dirubah. Kalau sudah maksur, ditulis di dalam hadis dan tertulis di dalam Al-Quran, itu sebaiknya sudah kita ikuti saja. Allah sudah tahu maksud hati kita, maksud dari apa doa yang kita panjatkan itu Allah lebih tahu. Nah, seperti itu itu kalimat doa. Makanya nggak usah dirubah ya, masa nggak usah dirubah. Itu sampun sudah sudah adzan ini kalau saya lanjutkan juga agak panjang ini ayatnya Jadi mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah, Bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.